Pagi semua saudari-saudariku. Aduh, senang sekali hati saya bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Aduh, puji Tuhan Yesus. Tim Pelmat ini loh ya, kok baik hati bawa kita rekreasi di taman. Puji Tuhan Yesus ya. Ya itu ada cerita loh. Saudari-saudariku ya, saya bacakan ya Pak ya, ini kisahnya ya. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur reruntuhannya, ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Nah, di sini nih ceritanya ya. Tuhan ini mengubah keadaan. Ya, Sion yang waktu itu runtuh. Padahal kita tahu kan ya, Bapak Gembala sering mengkhotbahkan mengenai Sion itu adalah kota Daud. Ya, Sion itu kotanya Allah, ya kan? Nah, Sion itu digambarkan itu penuh pesona, berkarisma ya. Ternyata pada saat itu Sion sedang runtuh. Nah, ya itu salah satu sifatnya Allah. Selain dia kudus, dia benar, dia adil, dia maha kasih, dia juga maha menghibur. Ya, Sion dalam reruntuhannya dia di sini digambarkan Sion yang megah, Sion yang berkarisma telah menjadi rusak, menjadi runtuh, jelek, kacau balau. Nah, digambarkan seperti padang gurun. Yang megah, benteng kubu pertahanannya megah itu sudah runtuh bagaikan padang gurun, padang belantara. Nah, karena Sion mau bertobat, Sion menyadari dosa kesalahannya, sama Tuhan dipulihkan. Nah, di sini dikatakan ya, reruntuhannya itu bagaikan taman Tuhan. Nah, terus padang gurun itu seperti taman Eden. Ya, jadi di sini ya kita tahu kalau namanya padang gurun, ya padang belantara, panas ya, tandus ya. Kalau dibandingkan dengan taman ini kan jauh berbeda ya. Coba saudari-saudariku, milih mana? Ada di padang gurun apa di taman? Ya kan, nah, tidak satu pun yang mau di padang gurun tentunya ya. Kalau sudah di taman gini, wah kita berrekreasi ya, senang, hati kita rasanya damai, tenang. Ayo mari dimakan, mari. Ya, nah di sini firman Tuhan ini luar biasa. Tetapi ya ada juga orang-orang itu menghadirkan padang gurun dalam kehidupannya. Nih ada nih ditulis di dalam firman Tuhan nih. Saya bacakan ya. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Lalu ayat 11-nya nih. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, menista nasihat yang maha tinggi. Itulah efek ketidaktaatan sehingga mendatangkan padang gurun di kehidupannya ya. Nah, ada juga nih istilah nih yang orang yang hidupnya di padang gurun yang penuh onak duri ya, gersang hidupnya, sampai katanya tuh wajahnya berwajah padang gurun. Nah, kalau di ini ya apa namanya nih istilah gaulnya kita ya, apa itu ya? Dung marok dung kalau nggak salah ya. Ya, dung marok dung. Nah, tanya aja tuh bagian pakar-pakar yang bahasa gaul tuh, betul apa tidak ya? Dung marok dung katanya begitu. Itu. Nah, itulah kira-kira seperti itu ya, katanya wajah padang gurun. Tetapi kalau orang tersebut menyadari kesalahannya, dia mau berbalik, walaupun yang wajah padang gurun katanya, yang hidupnya tidak enak itu, Tuhan bisa mengubah. Nah, Tuhan bisa mengubah. Di padang gurun pun akan ada kolam air, akan ada pancaran-pancaran air. Ada nih ayatnya nih, tetap di Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnyalah padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran air. Nah, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dimana kalau dalam situasi ada di padang gurun, emas, perak, permata itu tidak ada gunanya, tidak bisa diminum ya. Ya kan? Kalau di padang gurun yang dibutuhkan adalah air. Nah, siapa sumber air kehidupan kita? Nah,
Nah, betul sekali. Saudari-saudariku ini pinter-pinter semua. Tuhan Yesus Kristuslah sumber mata air kita, sumber air kehidupan kita. Kita berpengharapan padanya, kita akan terus hidup di dalam iman percaya kita kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan Lukas 1 ayat 37, ayatnya singkat, tentu kita sudah hafal ya semuanya. Nah, tapi dahsyat sekali ayat ini. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, yang menjadi permasalahan kita, ya jangan kita menyerah, tetapi kita lebih berserah kepada Dia. Karena semua permasalahan itu adalah awal proses dari hidup kita ini menuju kepada rencana Tuhan Yesus yang indah. Nah, ini kira-kira ya yang dapat saya bagikan nih di pagi hari ini. Di tempat kita bisa berekreasi ada di taman ya. Biarlah kita tetap kuat menjalani menjalani padang gurun yang masih 1 tahun ya, kira-kira ya, padang gurun pandemik ya. Tetapi di dalam kisah di padang gurun ini Tuhan bisa menciptakan tamannya Tuhan. Buktinya apa? Ada yang merit ya kan, memasuki kehidupan rumah tangga baru ya. Terus yang ini pasangan muda-muda diberikan momongan. Nah, papa mama sekarang jadi opa oma. Itu kan taman Tuhan ya kan. Nah, kayak tadi ya, ya, katanya begitu sih. Terima kasih banget ya sama Pak Fahmi ya. Ya, yang mengundang kita nih boleh berekreasi di sini ya. Di kebunnya Pak Fahmi ini ya, dan warga. Dan Pak Hari juga ya. Waduh, terima kasih banget nih kita di sini diberkati oleh Tuhan, dan juga Tuhan Yesus memberkati warga di sini bersama dengan keluarga dari Pak Fahmi. Nah, saya lanjutkan tadi sedikit ya, ketinggalan nih ya. Kan di sini yang Yesaya 51 dikatakan ya, padang belantara itu jadi taman Tuhan. Di situ ada kegirangan sukacita, nyanyian syukur ya, nyanyian nyaring. Walaupun rasa seperti di padang gurun, tapi tetap memuji Tuhan, tetap seperti di Taman Eden. Nah, itulah yang dapat saya berikan nih ya, yang menjadi berkat. Biarlah nanti kita menjalani hidup-hidup yang akan datang ini ya, di hari-hari mendatang tetap terus semangat, beriman. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan tidak ada yang mustahil. Ayo mari silakan semuanya. Boleh, santai saja. Ya, yuk.